Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, ketemu lagi dengan Bu Ina. Kali ini kita akan belajar tentang IPA, peredaran darah hewan dan manusia. Nah, apa itu peredaran darah? Peredaran darah adalah suatu sistem untuk menghantarkan darah itu sendiri ke seluruh tubuh. Sedangkan darah adalah cairan yang fungsinya bermacam-macam untuk tubuh kita. Contohnya apabila kamu terkena benda tajam, misalnya tidak sengaja kita tangannya teriris atau bahkan tersandung batu, apa yang keluar dari tubuh kalian kalau merah-merah itu? Nah, itulah yang disebut darah. Dia mengalir ke seluruh tubuh. Dan kegunaan utama si darah ini adalah membawa oksigen dan zat gizi dari makanan yang diserap tubuh untuk dijadikan energi agar tubuh kita bisa melakukan aktivitas sehari-hari dan organ-organnya tetap hidup. Nah, untuk saat ini kita akan membahas peredaran darah pada hewan. Pada hewan sendiri, peredaran darah dibagi menjadi dua macam, yaitu peredaran darah terbuka dan peredaran darah tertutup. Apa itu arti dari peredaran darah terbuka? Pada sistem peredaran darah terbuka, darah tidak dialirkan melalui pipa, tapi langsung menyebar ke organ-organ tubuh hewan tersebut. Peredaran darah terbuka, Bu Ina mencontohkan udang. Kalian bisa membaca di deskripsi Bu Ina ini. Darah udang yaitu jantung ke kaki, ke insang, balik jantung lagi. Di insang itulah dia mengikat oksigen lalu masuk ke jantung. Jadi jantung sudah membawa oksigen, dibawa ke kaki, sari makanan dibawa ke kaki, dari kaki udah kotor balik ke insang, insang menukar CO2 dengan oksigen kembali ke jantung. Hewan kedua yaitu moluska atau siput. Dia mempunyai rongga jantungnya hanya terdiri atrium dan ventrikel. Lalu diawali mulai dari darah dipompa dari jantung, mengalir ke sinus, menuju ke seluruh jaringan tubuh, lalu kembali ke jantung lagi. Sesederhana itu. Untuk hewan selanjutnya yaitu golongan serangga. Di sini jantungnya disebut jantung pembuluh ya, ada di belakang pembuluh. Cara kerjanya, jantung paling belakang tertutup, lalu bagian depan itu terbuka, jantungnya berdenyut, darah dipompa ke aorta, lalu disampaikan di seluruh tubuh. Setelah masuk ke jaringan seluruh tubuh, darah kembali lagi ke jantung melalui pori-pori. Pada serangga yang unik yaitu pembuluh darahnya itu membujur di atas saluran makanan. Jadi dia lurus dari bawah ke atas, itu lurus membujur dari bawah ke atas. Nah, itu seperti saluran satu utama lalu menyebar ke samping-samping seperti itu, langsung ke jaringan tubuh. Kita menuju ke pembuluh sistem peredaran darah tertutup ya. Yang di sini darah itu diedarkan melalui semua pipa-pipa dari yang besar ke kecil, melalui semua pembuluh darah, tidak menyebar langsung ke organ, tapi melalui pembuluh darah. Contoh hewannya yaitu pertama adalah cacing. Dia mempunyai 3 pembuluh darah, yaitu pembuluh darah punggung, perut, dan samping dengan 5 pasang lengkung aorta. Nah, 5 pasang lengkung aorta ini yang disebut jantung pada cacing ya. Pada cacing jantungnya disebut 5 pasang lengkung aorta. Nah, dimulai dari oksigen yang terserap melalui kulit, lalu diedarkan nanti sampai ke 5 lengkung aorta, ke depan ke seluruh tubuh, nanti kembali lagi ke 5 pasang lengkung aorta. 5 pasang lengkung aorta inilah yang berfungsi sebagai jantung pada cacing.
Pada ikan, pembuluh darahnya dimulai dari jantungnya yang terdiri dari atrikel dan vetrium, keluar melalui aorta, lalu disebarkan ke seluruh tubuh. Ketika sudah dipakai, maka dia akan mengandung CO2 dan diangkut ke insang. Di insang, CO2-nya dilepas, insang mengambil oksigen, lalu kembali lagi ke jantung. Seperti itu ya. Untuk kata ini jantungnya sudah hampir sempurna, sudah menuju ke yang kompleks. Serambinya sudah 2, tapi biliknya masih 1. Tapi biliknya ini sudah agak ada garis-garisnya ya, bisa agak terpisah tapi masih nyambung. Nah, sistem peredaran darahnya dimulai dari darah keluar dari paru-paru yang masih bersih dan kaya oksigen, masuk ke serambi kiri, lalu didorong ke bilik. Nah, bilik ini masih tercampur tapi juga masih bisa diedarkan bersih, didorong ke bilik, lalu dari bilik ke seluruh tubuh diedarkan untuk dipakai. Setelah dipakai, darah kotor dan mengandung banyak CO2, dia masuk ke serambi kanan. Dari serambi kanan dia didorong ke bilik lagi, dia lalu didorong lagi ke paru-paru. Untuk di paru-paru dia terjadi pertukaran CO2 dengan O2. Selain di paru-paru, pertukarannya juga lewat kulit. Sedangkan kulit hanya untuk melepaskan CO2. Seperti itu. Pada burung dan mamalia dan juga nanti dan manusia juga, jantung sudah terbelah menjadi 4 sempurna, yaitu 2 serambi dan 2 bilik. Nah, karena sudah terpisah, sistemnya juga sudah bagus. Darah mulai yang bersih dari paru-paru dipompa ke serambi kiri, lalu dipompa ke bilik kiri, keluar dengan aortanya untuk disebarkan ke seluruh tubuh, dipakai darah yang bersih tadi, O2 yang bersih tadi dipakai. Setelah dipakai, dia kotor berwarna biru, dia masuk ke paru-paru lagi melalui serambi kanan. Di serambi kanan didorong ke bilik kanan, dari bilik kanan dikembalikan ke paru-paru untuk istilahnya dicuci kembali ya, yang di sana darah kotornya dicaring dengan paru-parunya menjadi CO2-nya menjadi oksigen, lalu nanti menjadi bersih lagi dari paru-paru masuk ke serambi kiri lagi. Nah, kalian bisa menggunakan jurus kaski buka-buki untuk mengingat-ingat nama. Serambi kanan ska, serambi kiri ski, bilik kanan buka, bilik kiri buki. Semua proses yang bersih-bersih ada di kiri ya. Oksigen yang bersih, oksigen dan darah yang bersih yang masih banyak gizi ada di kiri, serambi kiri dan bilik kiri. Oke, demikian pelajaran untuk yang sistem peredaran darah hewan. Sebelum kalian lanjut ke sistem peredaran darah manusia, kita latihan soal dulu, membuat peta pikiran masing-masing untuk peredaran darah terbuka hewan sendiri dan peredaran darah tertutup. Contohnya yang pertama, peredaran darah terbuka, apa saja hewannya, lalu organnya apa dan sistemnya bagaimana, secara sederhana saja. Oke, boleh dicoba. Bu Ina akhiri pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.